Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Kami bersyukur kalau pada saat ini Engkau mau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Ini kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengar dan diberkati oleh firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus Allah mengurapi kami, baik hamba yang memberitakan menjadi Allah di tangan-Mu maupun seluruh jemaat-Mu. Kami mohon urapan ya Bapa. Kami mohon Kau membukakan mata rohani kami agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu dan mendapat berkat dari dalam-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengar dan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita silakan duduk. Salam buat kita semua. Salam. Senang boleh berjumpa lagi ya di hari tahun yang masih baru. Kita membuka firman Tuhan dari Ulangan 8 ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Ulangan 8 ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Kalau sudah menemukan, kita membaca secara responsoria. Saya membaca ayat 11, Jemaat ayat 12, demikian seterusnya. Ulangan 8 ayat 11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Demikian firman Tuhan. Tema yang diberikan oleh sinode kita, tidak melupakan Tuhan Allah. Kalau dalam firman Tuhan ini jangan, artinya kata perintah supaya jangan melupakan Tuhan. Tetapi kalau dikatakan tidak melupakan Tuhan Allahmu, itu merupakan suatu pernyataan. Kalau jangan itu suatu perintah supaya, suatu nasihat supaya jangan melupakan Tuhan. Tetapi kalau tidak melupakan Tuhan, itu artinya sebuah pernyataan diri sendiri atau pernyataan kita bersama bahwa tidak melupakan Tuhan. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, Musa mengingatkan bangsa Israel tentang bagaimana perbuatan Tuhan yang sungguh besar kepada mereka, mulai dari keluar dari perbudakan di Mesir. Bagaimana mereka bisa keluar, bisa lepas dari perbudakan itu. Mereka diberikan tuntunan oleh Tuhan dan
dan dinyatakan Tuhan mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban, baik terhadap Firaun maupun terhadap bangsa Israel sendiri, sampai mereka bisa keluar dari perbudakan. Kemudian dalam perjalanan, Tuhan begitu banyak berbuat mujizat, keajaiban kepada bangsa Israel. Sekalipun mereka kadang-kadang bersungut-sungut, kadang-kadang memberontak, tetapi Tuhan terus memberikan keajaiban, terus menuntun bangsa ini, bangsa pilihannya, bangsa kesayangannya, sampai pada akhirnya di dalam teks ini sudah hampir masuk kepada negeri Kanaan. Musa kembali mengingatkan bahwa betapa luar biasa Allah yang telah melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir itu. Betapa banyak keajaiban-keajaiban yang dibuat oleh Tuhan. Maka janganlah kamu melupakan, karena semuanya itu adalah karena Tuhan. Ini yang disampaikan oleh Musa kepada umat Israel, yang dipercayakan Tuhan kepada Musa untuk dipimpin masuk ke negeri Kanaan. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, saya merenungkan Gemi Elsada. Sebelum kami masuk, sudah ada di sini ya, jadi tidak tinggal-tinggal lagi. Pada waktu itu tahun 2000, kami masuk bulan Desember tanggal 24 malam, sampai di sini tanggal 25 malam Desember 2000. Kami mendapatkan gereja pada waktu itu, gereja kecil, terbuat dari kayu semberan. Di belakang juga ada tempat siapa anak-anak muda boleh menginap di sana. Sampai pada saat itu satu keluarga yang diizinkan menginap di belakang, juga terbuat dari kayu semberan. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya merenungkan betapa Tuhan memberkati Gemi di Elsada. Tuhan menuntun. Tahun 2003 kita bersepakat kita mau membangun. Hanya 1 tahun bisa menyelesaikan gedung ini. Tahun 2004 diresmikan gedung ini. Coba kita merenungkan betapa dahsyatnya Allah, betapa luar biasanya Tuhan memberkati gereja ini sampai pada saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Maka firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita supaya kita berkomitmen untuk tidak melupakan Tuhan Allah. Orang yang melupakan Tuhan Allah itu ada yang pertama, bisa karena kebutuhan hidup, bisa karena masalah yang begitu sulit, sakit penyakit atau masalah ekonomi dan lain sebagainya. Orang bisa melupakan Tuhan karena kedukaan, tetapi juga orang bisa melupakan Tuhan karena zona nyaman, karena kenyamanan hidup. Orang bisa melupakan Tuhan. Maka pada hari ini, di awal tahun juga, sangatlah tepat Tuhan berfirman kepada kita supaya kita tidak melupakan Tuhan. Manusia sangat gampang untuk lupa. Benar tidak ya? Saya sangat gampang lupa. Yang paling saya gampang lupa itu adalah nama orang. Seringkali sudah berbicara di telepon, kemarin karena nggak ada di memori, Ibu Romayat Duli menelpon, sudah berapa lama siapa nih, karena di bus juga, kalau bukan di bus, saya bisa siapa ya kira-kira ini lupa, suaranya lupa. Dan kadang-kadang kita ketemu di mana, sudah begitu, hai gitu, tapi sambil otaknya siapa ya, karena lupa. Seringkali kita lupa. Tapi di sini dikatakan jangan melupakan Tuhan. Melupakan dengan lupa berbeda. Kalau lupa benar-benar tidak ingat. Tetapi kalau melupakan itu karena bisa ingat tetapi tidak lagi mengasihi. Melupakan dengan lupa itu sangat berbeda. Di dalam teks kita dipakai jangan melupakan Tuhan. Jangan pura-pura lupa. Jangan sengaja lupa.
bersama kita, yaitu kita harus mengasihinya terus dan mendoakannya terus. Pasti nggak lupa. Terus membawa mereka di dalam kehidupan doa. Pak Gembala, Ibu Gembala mungkin setiap hari menyebut nama jemaat setiap hari, menyebut satu persatu, sehingga mereka tidak lupa. Jemaat juga demikian berdoa untuk sesama jemaat satu persatu juga tidak akan lupa. Mengasihi dan mendoakan pasti tidak akan lupa. Kalau bagaimana supaya tidak melupakan Tuhan, harus terus mengasihi Tuhan, bukan mendoakan Tuhan ya. Terus mengasihi Tuhan, terus terpaut kepadanya. Terasa juga baru 11 menit. Bagaimana agar kita tidak melupakan Tuhan Allah? Melalui khotbah kita hari ini kita temukan ada dua rahasia yang jika kita pegang, maka kita akan selalu mengingat segala kebaikan Tuhan, segala berkat-Nya. Rahasia yang pertama supaya kita tidak melupakan Tuhan Allah kita, tetaplah rendah hati. Tetaplah rendah hati. Kita bisa baca dari ayat 11 sampai ayat yang ke-17 tadi. Bagaimana Tuhan memberkati, memberi makan dan kenyang, memberikan emas, perak dan lain sebagainya. Kadang-kadang setelah kita di puncak, setelah kita berada di zona nyaman, kita lupa siapa sang pemberi. Kita menempatkan diri, akulah dan akulah. Artinya lupa sang pemberi. Tetapi apabila kita tetap rendah hati, tetap merendahkan diri dan tetap terpaut kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah melupakan Tuhan. Kita tidak akan pernah melupakan bahwa segala berkat itu datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu, pada hari ini firman Tuhan sampai kepada kita. Mari kita juga kembali. Saya percaya dengan kesadaran tidak melupakan Tuhan. Tetapi mari kita tetap kembali menghangatkan diri. Saya mau semakin rendah hati. Saya mau semakin terpaut kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang ada, hidup saya yang ada sampai detik ini, semuanya akan hidup. Sehingga kita selalu tertunduk di hadapan. Kita selalu mau rendah hati kita. Kita harus terus menjaga hati kita agar terus merendah di hadapan kita. Menyadari bahwa segala pencapaian tertinggi atau sedang atau saat ini kita sedang dalam keadaan terpuruk sekalipun, menyadari bahwa ada Tuhan bersama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sehingga kita selalu rendah. Ini rahasia yang pertama yang harus kita miliki. Dengan demikian kita akan terus menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh terus mengandalkan Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Dalam kalimat negatif di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, janganlah kamu tinggi hati, ayat 14. Janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saya menjadikan kalimat positifnya, jangan tinggi hati, artinya kita harus selalu rendah, selalu jaga hati. Kalau hati kita rendah, karena hati ini adalah pusat kehidupan, maka keluarnya kita akan selalu tertunduk di hadapan, akan juga selalu tertunduk di hadapan sesama. Sehingga kalau tertunduk, sesama tidak ada kita berdiri, tetapi melihat kita sama, karena kita melihat mereka sama. Jadi ini yang pertama, rahasia yang pertama, harus selalu rendah hati, harus selalu menjaga hati, supaya tetap merendahkan diri dan terpaut kepada Tuhan. Rahasia yang kedua, yang sama pentingnya yang perlu kita pegang adalah sadari bahwa kuasa dan kekuatan itu semuanya berasal dari Tuhan. Kuasa dan kekuatan semuanya berasal dari Tuhan. Ayat ke-18 dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu,
Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Jadi yang kedua, supaya kita tetap mengingat kasih setia Tuhan, tetap tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan, tidak pernah melupakan Tuhan. Sadari bahwa kuasa dan kekuatan itu semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan telah berjanji, dan Dia memperkuat janji itu di dalam ayat yang ke-18, bahwa Tuhan akan memberkati umat. Itu janji. Tuhan keluarkan mereka dari perbudakan supaya Tuhan memberkati umat. Tuhan keluarkan dari perbudakan supaya umatnya beribadah kepada-Nya, umatnya melayani Dia. Inilah janji itu. Berdasarkan janji Tuhan itulah, maka Tuhan memberkati umat Islam. Demikian juga kita, jemaat Tuhan di Indonesia. Berdasarkan janji Tuhan kepada jemaat, Tuhan memberkati jemaat. Jadi kita harus mengingat, menyadari itu semua. 1 Korintus 4 ayat 7 dikatakan, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerima. Kalau orang tinggi hati kan, dia nanti mulai kepada aku semua, aku karena aku, dijauhkan aku dari semua yang ini. Jangan karena aku, semuanya ini karena aku, karena kekuatanku, karena kuasaku, dijauhkan aku. Tetapi katakanlah semuanya dari itu. Semuanya mendapat kuasa, mendapat kekuatan untuk melakukan pekerjaan, untuk berusaha, itu semua karena Tuhan. Tuhan yang memberikan kehidupan, Tuhan yang memberikan kuasa, Tuhan yang memberikan pikiran, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita. Maka kita melaluinya Tuhan memberkati. Kita harus mengingat itu supaya terus kita mengandalkan Tuhan. Kemudian ayat Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 katakan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa aku Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai demikian akhirnya. Jadi kita dikatakan Tuhan, jangan bermegah karena kebijaksanaan kita, karena otak kita. Jangan bermegah karena kekuatan kita atau karena otak kita. Jangan bermegah karena harta kita. Jangan bermegah karena 3 hal ini. Karena kata Salomo di dalam perkhotbah, semuanya akan berujung sia-sia tanpa diberikan kepada kita. Tapi kalau mau bermegah karena memahami pribadi. Karena semakin hari kita semakin merindukan Tuhan, semakin hari kita hidup bergaul dengan Tuhan, semakin hari kita berpengalaman hidup dengan Tuhan, sehingga saya bermegah bukan karena segala sesuatu yang mengelilingi saya, tetapi karena Tuhan. Semakin hari saya boleh memahami Tuhan itu luar biasa. Semakin hari semakin mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan, melalui renungan kita, melalui ibadah kita. Mengenal Tuhan melalui pergumulan-pergumulan hidup, tapi kita bersandar kepada Tuhan sehingga saya mengenal Tuhan saya berpengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan suka. Itulah yang Tuhan suka.
itu sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi yang diharapkan oleh Tuhan kita bermegah karena kita semakin dewasa secara rohani, semakin dewasa, semakin bertumbuh, semakin bertambah-tambah indah di hadapan, semakin hari semakin berpengalaman. Oh, hari ini saya dilindungi Tuhan. Oh, hari ini saya semakin diberkati Tuhan. Berpengalaman, semuanya pusatnya adalah kepada Tuhan. Kita bermegah karena saya mengasihi, karena Tuhan besar mengasihi. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, jangan itu membawa kemegahan atau kesombongan diri, kata firman Tuhan. Tetapi bawalah itu semua untuk kemuliaan bagaimana? Bawa untuk memuliakan, karena asalnya dari Tuhan. Maka kembalikan untuk hormat kemuliaan bagaimana? Tuhan akan dihormati dan dimuliakan apabila yang diberkati Tuhan ini terus merendahkan diri dan terus menyadari bahwa dari Tuhan semuanya, sehingga terus mengandalkan Tuhan. Sebagaimana nas pembimbing tadi dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan. Dia akan diberkati, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang terus menghasilkan buah. Di musim panas pun tetap hijau, tetap berbuah. Karena apa? Karena melekat, berdekat dengan sumber makanan. Demikian juga kita. Apapun keadaan kita sekarang, entah kita sedang dalam pergumulan berat, entah kita saat ini sedang dalam lembah kekelaman, entah kita sedang menanjak tinggi, tapi sama tuntutan Tuhan ada, supaya kita tetap mengandalkan, tetap berharap kepada, tetap berpegang kepada. Maka berkat itu akan terus menghidupi kita sampai pada. Dalam firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Secara khusus saya izinkan saya mengenang betapa Tuhan memberkati jemaatnya. Ketika kami tinggalkan jemaat ini, memiliki mobil hanya satu buah, ya. Tetapi hari ini saya melihat, bukan hari ini, ketika saya datang, saya melihat, wow, luar biasa, diberkati. Jangan sombong, ya, jangan dihati. Tetaplah berpaut kepada Tuhan, tetap mengandalkan. Karena apa diberkati? Karena kesetiaan. Kami bangga ketika jemaat ini begitu setia, naik angkot, naik sepeda motor. Dari Sungai Pagar, penumpang motornya berapa? 5. Untung saja nggak buat keranjang di depan itu. Kalau pulang mungkin berkeranjang, ya. 5 penumpang. Tapi mereka setia. Akhirnya Tuhan memberkati. Jemaat ini setia. Tuhan memberkati. Maka firman Tuhan hari ini datang kepada kita. Jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah. Saya secara pribadi sangat bangga karena dari generasi ke generasi jemaat perlawanan itu luar biasa. Itu harus jaga terus. Dari tua-tua kita, saya memperhatikan sudah generasi ketiga melayani. Dari kita yang generasi kedua, sekarang anaknya sudah melayani, sudah generasi kedua melayani. Mari kita beriman sampai anak cucu, generasi demi generasi, terus hatinya terpaut kepada Tuhan, terus melayani Tuhan dengan setia, dengan rendah hati, dengan terus menyadari, bila aku ada sekarang, bila di sekelilingku segala berkat melimpah, itu semua anak Tuhan. Tetaplah rendah hati dan tetaplah mengandalkan Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa di surga, terima kasih untuk firman.
hamba sudah selesai berbicara sebagai penyambung lidah, tetapi Engkau akan terus berbicara kepada kami, kepada hamba dan seluruh jemaat melalui Roh Kudus-Mu, agar kami tetap stabil, kerohanian kami tetap stabil, kerohanian kami semakin hari semakin dewasa, semakin matang di dalam Tuhan. Kami tidak mau melupakan Engkau Tuhan. Karena itu biarlah menjadi komitmen jemaatku pada hari ini, tidak melupakan Tuhan Allah, supaya kami dari generasi ke generasi tetap beribadah kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap melayani Tuhan, apapun keadaan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.